Timur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat dan energi positif yang selalu beliau bagikan, yang saya yakin malam ini kita akan mendapatkan banyak wawasan yang bermanfaat. Untuk itu, mari kita sambut bersama Ibu Yokebet. Kepada Ibu Yokebet, kami persilahkan. Baik, suara saya bisa kedengaran dengan baik ini. Sudah, Mbak? Sudah? Oke, oke. Oke ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Mbak Kesia tadi ya dalam paparannya tentang apa itu IT Tracker, sangat detail dan jelas sekali, luar biasa ya. Mbak Kesia ini seorang anak muda yang mengambil satu terobosan untuk kita semua malam hari ini. Baik, dan malam hari ini saya sangat antusias banget karena bisa menemani Bapak Ibu semua di sesi bedah materi tentang apa? Tentang medis timur. Dan sebagai seorang praktisi medis timur, perkenalkan, nama saya Yoke dari Kota Solo. Saya ingin mengajak Anda membedah sebuah konsep yang benar-benar udah mengubah cara pandang saya dan pastinya banyak orang tentang apa itu kesehatan. Dan hari ini kita nggak cuma bakal ngomongin soal penyakit aja, tapi kita bakal ngomongin soal bagaimana cara kita sembuh. Nah, kita bakal lihat bagaimana tubuh kita sebenarnya udah dirancang dari sananya untuk sehat. Dan gimana sih caranya untuk mengembalikan keseimbangan organ kita. Oke, yuk kita langsung aja mulai dan kita cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, ini dia yang bakal kita bahas malam hari ini. Ya, bentar ya, ini agak macet ini. Nah, ini kenapa ini? Baik, bentar. Ya, yang pertama kita akan membahas perbedaan antara medis timur dan medis barat. Ya, itu penting sekali untuk kita malam hari ini. Yang kedua, kita akan belajar tentang rahasia yin yang wusing. Dan yang ketiga, bab yang ketiga, kita akan belajar tentang liver sebagai pusat metabolisme tubuh kita. Dan yang keempat, bagaimana efek domino dari asam lambung. Bab yang kelima, kita akan belajar beban pada ginjal. Dan yang terakhir, ini yang paling krusial, adalah solusi dari semuanya, yaitu terapi titik meridian. Ya, itu tadi ya. Baik, kita masuk bagian yang pertama, yaitu perbedaan antara medis timur versus medis barat. Sebenarnya ya, kedua pendekatan medis ini tuh enggak bertentangan sama sekali, tetapi justru saling melengkapi. Cuma fokusnya emang beda banget. Pernah nggak sih Bapak Ibu ngerasa capek banget ya? Capek karena cuma ngobatin gejala, terus-terusan minum obat seumur hidup. Kayaknya banyak dari kita dari kecil udah kebiasaan ya, kebiasa dengan siklus seperti ini. Sakit, terus minum obat. Mendingan dikit, nggak lama sakit lagi tuh. Nah, medis barat itu emang luar biasa, sangat luar biasa banget, apalagi buat kondisi darurat atau krisis akut. Ya, pokoknya jempolan deh. Jadi gini, tapi kalau untuk urusan penyakit kronis, pendekatan medis barat ini seringkali bikin kita muter-muter minum obat yang nggak ada habisnya. Saya yakin banyak di antara kita yang mengalaminya ya. Gampangnya gini, biar kebayang bedanya ya antara medis timur dan medis barat. Coba bayangin atap rumah Anda sedang bocor karena hujan lebat, atap rumah Anda bocor. Dan pas bocornya itu netes ke sofa kesayangan Anda. Nah, sofanya jadi basah kuyup kan.
Nah, pendekatan medis barat itu ibaratnya Anda ngegeser sofa itu atau ngambil hair dryer untuk ngeringin sofa yang basah, ya, yaitu ngobatin gejala yang Anda rasakan, penyakit yang Anda rasakan. Saat itu juga masalah sofa basah bisa beres. Tapi besoknya pas hujan lagi, karena gentengnya masih bocor, otomatis sofanya basah lagi dong, atau membasahi hal yang lain. Beda ceritanya dengan medis timur, ya. Kalau medis timur, jadi gini tadi medis barat besok hujan akan kambuh lagi. Kalau medis timur fokusnya pada akar masalah, ya. Bedanya tadi medis barat fokus pada gejala. Kalau medis timur fokusnya pada akar masalah. Medis timur kita langsung naik ke atap dan benerin genteng yang bocor tadi. Kita cari akar masalahnya, kita perbaiki fungsi organnya supaya masalahnya benar berhenti dan nggak balik lagi. Ya, udah tahu ya konklusinya, kalau medis barat masalah berulang, akar masalah belum terselesaikan, dan medis timur masalah berhenti dan tidak balik lagi. Karena apa? Karena ada perbaikan fungsi organ dan keseimbangan tubuh pulih kembali. Baik, kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu rahasia yin yang pusing. Nah, ngomongin soal benerin genteng bocor nih, ini ngebawa kita ke satu poin yang paling krusial, yaitu self healing, ya, atau penyembuhan diri sendiri. Self healing adalah kemampuan tubuh menjadi dokter yang terbaik bagi dirinya sendiri saat organ seimbang. Jadi Bapak Ibu, di dalam filosofi medis timur kita percaya banget kalau dokter yang paling hebat, yang beneran bisa nyembuhin secara total dan bukan dari luar tubuh kita maksudnya ya, bukan jarumnya, bukan terapisnya, dan juga bukan obatnya, tapi tubuh kita sendiri. Ya, itu namanya self healing. Tahu nggak, tubuh kita itu ajaib banget loh. Tugas kita itu simple, cuma bantu tubuh kita buat ngebalikin keseimbangannya. Nah, begitu organ-organ di dalam tubuh kita ini udah seimbang, tombol self healing itu bakal otomatis nyala. Ya. Baik, kalau kita lihat dari kacamata yin yang pusing, ada 5 unsur atau 5 elemen utama di tubuh kita yang saling nyambung satu sama lain. Ada elemen kayu, yaitu liver dan empedu, ada elemen api, ya, dalam hal ini jantung, ada elemen tanah yang diwakili oleh lambung dan limfa, ada elemen metal atau logam yang diwakili oleh usus besar paru-paru kita, dan elemen air, dalam hal ini ginjal kita, ya. Sekarang coba perhatikan deh, ini tuh siklus kehidupan Bapak Ibu. Gimana satu organ ngasih makan organ lain ya, itu saling menghidupi dan saling merusak, mendestroy atau mengerim. Saya lebih suka mengontrol ya, dengan istilah mengontrol. Satu organ ngasih makan organ lainnya, tetapi di saat yang sama juga mengontrol organ yang lain. Biar kerjanya apa? Kerjanya nggak over atau berlebihan. Nah, pas siklus saling mendukung dan saling mengontrol ini berjalan seimbang, disitulah terjadi yang namanya yin yang. Dan coba tebak, apa yang terjadi pas semuanya seimbang? Yes, tubuh kita bakal mulai memperbaiki dirinya sendiri atau self healing tadi. Baik, sampai di sini paham ya? Kita akan masuk bagian yang ketiga, yaitu liver sebagai pusat metabolisme tubuh. Ya, atau awal mula dari semua penyakit. Dari 5 elemen tadi ada satu titik start yang vital banget, yaitu elemen kayu atau liver kita Bapak Ibu. Liver itu bosnya metabolisme loh. Percaya atau enggak, hampir semua penyakit yang bukan bawaan lahir atau kecelakaan, ujung-ujungnya bermula dari liver yang kecapean, atau kita sebut livernya berat. Tapi apa sih yang bikin liver kita sampai berat gitu? Nah, kita bisa lihat ya. Penyebabnya apa? Liver bisa berat. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ya, mungkin Bapak Ibu berpikir makanan kali ya yang bikin berat. Tunggu dulu.
bukan makanan. Makanan tuh cuma nyumbang 20%, ya. Hanya menyumbang 20% saja. Pola hidup juga sama, menyumbang 20%. Terus sisanya apa dong? Yang 60%. Ternyata itu adalah pikiran kita sendiri. Seperti stres, cemas, takut, emosi yang dipendam. Wah, kalau itu terjadi, itu yang ngeberatin liver jauh lebih parah daripada gorengan yang kita makan. Ya, Pak Didi biasanya jangan makan gorengan. Tapi ternyata faktor pikiran, stres berat itu yang membuat liver kita menjadi sangat berat. Ya, makanya nggak heran deh kalau ada orang yang bawaannya gembira, gampang bersyukur, ikhlas, fisiknya seringkali jauh lebih fit, ya. Tetapi ngomong-ngomong soal harus gembira, uh, gampang bersyukur, itu bukan hal yang gampang. Ngomong aja mudah ya Bapak Ibu, tapi kita harus belajar. Kita semua akan belajar ya. Mau ikhlas, mau bersyukur, itu butuh kondisi badan yang rileks. Nah, di sini yang namanya si atau energi vital ikutan bermain. Supaya kita bisa punya energi yang buat tenang, energi buat tenang dan bersyukur, aliran darah ini kuncinya. Aliran darah kita harus lancar dulu. Kalau sirkulasi darah bagus, otomatis si ini bakal ngalir dengan mulus. Ujung-ujungnya apa? Tubuh bakal ngelepasin yang namanya endorfin. Ya, tubuh akan melepaskan yang namanya endorfin. Ini semacam morfin alami di tubuh kita. Endorfin inilah yang bikin kita benar-benar ngerasa rileks dan membantu proses penyembuhan secara nyata. Ya, oke Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk di bab yang keempat, yaitu efek domino dari asam lambung. Terus gimana dong kalau liver kita ini terlanjur udah berat karena keseringan stres, apalagi manusia modern sekarang ini ya, tuntutan pekerjaan, lingkungan kita membuat kita itu stres. Nah, saat liver stres kan kerjanya ngoyo ya. Dia bakal memicu yang namanya reaksi berantai atau efek domino. Coba perhatikan pola di sekitar ini ya. Nah, ini. Ketika liver kerjanya berat, maka sekitar 10% dampaknya bakal lari ke masalah kolesterol. Kalau kolesterol tinggi, maka LDL juga naik. Penyumbatan jantung terjadi, penyumbatan otak terjadi, dan penyumbatan di mana-mana terjadi. Itu akibat liver yang berat dan membuat kolesterol naik. Ya. Tapi yang paling ngeri adalah 90% dampak dari liver yang berat itu langsung ngehajar lambung kita. Bikin produksi asam lambung itu melonjak gila-gilaan. Dan dari asam lambung inilah kerusakan mulai ngerembet ke organ-organ tetangga. Ingat ya Bapak Ibu, asam lambung yang berlebih di sini bukan cuma urusan sakit mah atau perut yang perih. Asam lambung itu sifatnya benar-benar korosif, kayak cairan air keras gitu. Bayangin kalau cairan korosif ini nyerang pankreas kita, ya. Nah, kalau asam lambungnya berlebih dan nyerang pankreas, itu akan membuat pankreas kewalahan dan ujung-ujungnya memicu resistensi insulin. Itulah sebabnya kenapa orang diabetes kalau lagi banyak pikiran atau stres, gula darahnya tiba-tiba meroket. Ya, nggak cuma itu aja. Kalau kayak penyakit asma tuh, bronkitis, ambeien, kalau ditarik garis lurus, seringkali berakar dari sifat korosif asam lambung ini. Ya, yang ngamuk dan ngerusak jaringan di sekitarnya. Baik, sampai di sini paham ya? Kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu beban berat ke ginjal. Kalau kita telusuri efek dominonya sampai ke ujung, nah ujungnya ini sebagian besar bakal nimpa elemen air kita, yaitu ginjal. Tadi kita bisa lihat ya, kita mundur lagi nih. Nah,
ginjal itu akan terkena imbasnya juga ketika asam lambung melonjak gila-gilaan. Ya, tapi tenang dulu. Saya mau kasih sedikit kabar melegakan. Pas saya bilang ginjal Anda itu berat, tolong jangan langsung panik. Tenang dulu, tenang. Dan mikir ginjal Anda rusak, jangan berpikir gitu. Ini beda ya, beda banget. Jadi ilustrasinya seperti gini. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Ginjal yang berat itu ibaratnya gini, ini ilustrasinya motor ya. Motor ini harusnya diisi 2 orang. Tapi motor ini dipaksa membawa 10 penumpang. Jadi jalannya gimana coba? Bisa dibayangkan ya, meyek-meyek. Tetapi ketika motor ini dibongkar, mesinnya masih bagus, masih utuh. Ya, beda dengan motor yang rusak, mesin motor rusak dan sudah hancur, tidak bisa berfungsi. Motor ini masih berfungsi, tapi jalannya sangat berat. Ya, nah ketika motor ini jalannya berat, itu sama dengan ginjal kita yang ngos-ngosan. Begitu ginjal ngos-ngosan, ada banyak cirinya. Ya, cirinya kita mundur lagi nih, kita mundur lagi. Tadi ya. Nah, di sini ada, kalau ginjal itu udah ngos-ngosan dan sudah ngasih signal ke tubuh kita, signalnya tuh apa aja sih? Banyak cirinya ketika ginjal kita itu udah ngos-ngosan atau kerjanya berat. Yang pertama, asam urat pasti naik. Ya, asam urat pasti naik. Terus otot-otot mulai bermasalah. Ada yang gampang kram, kebas-kebas, gitu ya. Tulang-tulang juga mulai bermasalah. Entah itu osteoporosis atau osteoartritis, dan tulang-tulang yang pokoknya kalau buat jongkok sakit, duduk sakit, tulang-tulangnya udah bermasalah. Kemudian darah tinggi juga naik. Yang berikutnya apa? Sistem reproduksi juga terganggu atau bermasalah. Kalau untuk wanita biasanya menstruasi tidak teratur, susah punya anak atau infertilitas ya, dismenor, terus kalau pada pria biasanya ejakulasi dini atau impoten seperti itu yang berhubungan dengan alat-alat reproduksi. Dan yang berikutnya kalau ginjal berat tanda-tandanya apa? Ciri-cirinya itu ada pembengkakan atau swelling kita sebutnya. Swelling itu apa saja? Seperti kanker, tumor, kista, miom, ambeien, hipertiroid, limfoma, lipoma, bahkan kutil. Itu adalah tanda-tanda pembengkakan. Dan itu menandakan bahwa ginjal kerja terlalu berat. Yang berikutnya cirinya apa? Imunitas turun, ya, gampang sakit, rimpi, rentan dengan penyakit gitu ya, dan autoimun. Dan yang terakhir apa? Alergi. Alergi dalam semua bentuk, baik itu alergi obat, alergi kulit, alergi debu, semua alergi itu adalah ciri-ciri kalau ginjal kita terlalu berat. Ya. Nah, sampai di sini kita bisa lihat kenapa Bapak Ibu, kalau kita tahu ginjal kita sudah berat, ya, pikul beban yang berat, yang karena sangat tidak masuk akal beban itu, tubuh kita itu akan memberikan sinyal alam, ya. Ginjalnya udah nggak sanggup lagi nih, nggak sanggup lagi untuk bawa 10 penumpang tadi. Makanya terjadi penyakit-penyakit yang saya sebutkan. Karena itu waspada ketika sudah ada gejala yang dialami oleh Bapak Ibu dari yang saya sebutkan di atas. Baik, sampai di sini paham juga ya beban pada ginjal, dan kita akan masuk pada bab yang keenam, yaitu terapi titik meridian. Ini adalah solusi yang paling praktis Bapak Ibu. Dengar tentang organ yang kewalahan tadi emang agak-agak ngeri ya. Oh, ternyata saya ada juga ya ciri-cirinya. Tapi tenang aja, karena semua ada jalan keluarnya. Tubuh kita udah dilengkapi sama panel kendali utama, ya, yaitu apa? Kelima organ penting yang kita bahas tadi.
Semuanya punya titik meridian yang berjajar, berbaris rapi di sepanjang tulang belakang alias di tulang punggung kita. Tadi di sesi awal, Mbak Kesia sudah menjelaskan ya, titik meridian ada 3.500 simpul saraf, itu sudah dijelaskan dengan detail. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Bapak Ibu zaman dulu orang harus repot belajar ribuan titik yang nggak kelihatan dengan mata telanjang nih, ya. Terus ditusuk sama jarum, akupuntur namanya. Itu sangat susah sekali. Tapi kabar baiknya, sekarang kita hidup di zaman modern lewat teknologi yang revolusioner. Kita bisa merangsang titik-titik cukup pakai gelombang atau frekuensi saja. Tadi yang sudah dijelaskan di sesi awal. Frekuensi apa? Yaitu gelombang terahertz. Ya, konsepnya persis kayak akupuntur, tapi versinya jauh lebih canggih dan lebih praktis. Dan yang paling saya suka, dan saya yakin Bapak Ibu juga suka, cara ngelakuinnya gampang, cara terapinya tuh gampang banget. Anda bisa melakukan secara rutin dengan mandiri di rumah Anda masing-masing. Ya, ada 4 langkah. Saya akan ulang sedikit ya, tadi yang sudah dibahas sama Mbak Kes ya. Ada 4 langkah pertama, ya 4 langkah yang kita akan lakukan dalam terapi titik meridian ini. Yang pertama, siapkan air blow, air yang sudah dialiri oleh gelombang terahertz. Ya, sebanyak 300 ml, gunakan air hangat untuk hasil yang optimal. Kemudian kita akan ngeblow titik meridian, di mana di tulang belakang dan di depan. Ya, lakukan ini 10-15 menit. Kemudian lanjutkan di 7 titik limfatik. Tadi juga sudah dijelaskan di mana saja titik limfatik. Ya, setelah itu setelah basic blow dilakukan, cari titik lemah, titik masalahnya di mana. Blow 10 detik kali 3. Setelah itu akhiri dengan air terahertz lagi. Rasakan aliran dan relaksasi di seluruh tubuh Anda. Ya, dan yang terakhir, Bapak Ibu, tutup rutinitas Bapak Ibu dengan blow. Setelah pagi hari memblow, kalau untuk pasien saya sarankan pagi di blow, malam juga di blow ya. Tutup aktivitas Anda sepanjang hari dengan blow, kemudian silahkan tidur beristirahat. Bapak Ibu bisa merasakan relaksasi yang maksimal dari terapi titik meridian. Nah, sesimpel itu pokoknya kalau kita mau sehat. Dan langkah ini benar-benar sangat ampuh buat menghancurkan sumbatan racun yang bikin peredaran kita itu bisa lancar jaya. Dan membangunkan lagi saluran qi di dalam tubuh kita. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu ini merenungkan satu kalimat, bahwa Tuhan itu mendesain kita tidak untuk sakit. Ya, ingat itu. Penyakit sekecil apapun rasanya, sebenarnya cuma bahasa tubuh yang lagi bilang kalau organ di dalam sana, dalam tubuh kita ini, lagi butuh istirahat. Sebab apa? Tuhan sebenarnya mendesain kita dengan sempurna. Tuhan tidak pernah salah dalam mendesain. Kalau aja kita mau dengerin sinyal alam dari tubuh kita, benarin cara kita mikir biar nggak gampang stres, dan pakai terapi yang pas buat ngelancarin aliran energi kita atau aliran qi, itu artinya kita lagi ngebangunin dokter terhebat yang pernah diciptakan, yaitu tubuh kita sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, udah siap belum ngambil alih kendali dan membiarkan tubuh Anda menyembuhkan diri sendiri? Baik Bapak Ibu, terima kasih ya udah mengikuti bedah materi kita tentang medis timur malam hari ini. Yuk kita mulai perjalanan kesembuhan diri kita mulai dari sekarang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Mutia, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Yoke atas penjelasannya mengenai konsep medis timur dan keseimbangan organ dalam Yin Yang Wuxing. Sahabat Prive, saya yakin setelah mendengarkan materi malam ini ada yang mulai ngangguk-ngangguk sambil mikir,